Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Balad, yaitu surat ke-90 ayat 10-13, dikatakan, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan kejahatan, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Yang menarik di ayat ini, Allah mengatakan dia sudah menunjukkan jalan kebaikan dan keburukan. Tetapi kemudian Allah bertanya, kenapa tidak memilih jalan mendaki? Jalan mendaki itu disebut jalan yang melepaskan perbudakan. Mari kita lihat hakikat perbudakan. Budak itu manusia yang dikuasai manusia lain untuk kepentingan yang menguasainya. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan manusia, begitu banyak nikmat dunia yang mendatangkan kesenangan kepada manusia. Sebagai contoh, kalau orang memiliki banyak uang, maka dia bisa membeli banyak hal yang disenangi. Tetapi manusia untuk mendapatkan uang, dia juga harus berusaha dan bekerja keras, kadang-kadang dengan cara yang tidak dibenarkan. Jadi sama seperti budak, uang itu kalau dimiliki oleh orang, maka uang akan menjadi budak untuk kepentingan orang yang memilikinya. Maka uang itu menjadi budak bagi pemegangnya. Tapi kalau manusia mencari uang dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan sangat bersusah payah, sebenarnya yang menjadi budak uangnya atau orang yang mencari uang itu. Jadi bisa dikatakan orang yang memilih jalan kebaikan tidak terlepas dari perbudakan. Orang yang memilih jalan keburukan juga tidak terlepas dari perbudakan. Kenapa bisa timbul fenomena seperti itu? Contoh, orang yang memilih kebaikan karena dia ingin merasa baik, ingin dipuji, baik, bahkan kalau dalam hal urusan agama ingin masuk surga, maka dia sebenarnya diperbudak dengan keinginannya. Orang yang berbuat keburukan pun sama. Ada yang membunuh, ada yang merampok, ada yang korupsi, karena dia diperbudak oleh keinginan buruknya. Sedangkan jalan mendaki adalah jalan orang-orang yang melepaskan perbudakan. Jadi kalau kita bekerja untuk mencari uang, bisa dikatakan diperbudak oleh uang. Dan banyak contoh dalam kehidupan, silakan diamati dan dirasakan. Padahal banyak di ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan dia yang memberi rezeki. Salah satunya di surat Saba ayat 24, yang artinya dikatakan, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Jadi untuk melepaskan diri dari perbudakan, kuncinya terletak pada niat. Maka kita harus paham niat. Seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah melalui Sahih Bukhari, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan.
Jadi kesimpulan, melepaskan perbudakan harus lurus niatnya. Sebagai penutup, kalau kita mencari rezeki, kalau niatnya untuk mencari uang, maka kita diperbudak uang. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, karena memuliakan nama Allah ya Rajab, maka perbuatan kita dalam mencari rezeki itu adalah ibadah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.